Maksudnya minta doa dari saya? Nggak mungkin. Kan kita kenal enggak. Saudara bukan. Temen bukan. Yang langsung berdoanya ke Allah. Pasti bulan ini saya dilantik tanpa tes. Pasti bulan ini saya jadi kabar eskrim. Pasti bulan ini gue jadi danjen Kopassus. Pasti bulan ini gue jadi Kapolri. Begitu. Jadi lo mintanya ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Lo berdoanya ke Allah, anak yatim ngaminin. Bapak pegang mic-nya. Ya. Pasti tahun namanya siapa? Muhammad Yuda Fauzi. Tinggal di Bekasi. Hari ini pertanyaannya apa ke saya? Saya punya hajat. Yang pertama itu untuk diri saya sendiri, yaitu mungkin di kerjaan ya. Saya sekarang kerja sebagai karyawan swasta. Mungkin yang pertama itu pengen minta doa untuk mungkin kalau saya ada bagian jabatan di kerjaan saya, ada bagian untuk jabatan di kerjaan saya. Maksudnya minta doa dari saya? Nggak mungkin. Kan kita kenal enggak. Saudara bukan. Temen bukan. Yang berdoanya ke Allah. Pasti bulan ini saya dilantik tanpa tes. Pasti bulan ini saya jadi kabar eskrim. Pasti bulan ini gue jadi danjen Kopassus. Pasti bulan ini gue jadi Kapolri. Begitu. Jadi lo mintanya ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Lo berdoanya ke Allah, anak yatim ngaminin. Yuk, namanya siapa? Muhammad Yuda Fauzi. Tinggal di Bekasi. Hari ini pertanyaannya apa ke saya? Saya punya hajat. Yang pertama itu untuk diri saya sendiri, yaitu mungkin di kerjaan ya. Saya sekarang kerja sebagai karyawan swasta. Mungkin yang pertama itu pengen minta doa untuk mungkin kalau saya ada bagian jabatan di kerjaan saya, ada bagian untuk jabatan di kerjaan saya. Lagi pasti tahun ini gue jadi presiden, gagal, ijab lagi. Nanti anak yatim ngaminin. Jadi doanya pesawat, amin anak yatim roket. Kalau gue doain lo nggak mungkin, asli nggak mungkin. Kan kita bukan saudara, temen juga bukan, kenal juga baru. Nggak ada kerjaan banget gue doain lo. Jadi gimana dong Pak Haji? Lo berdoa ke Allah, numpang wifi-nya anak yatim RDAY di masjid. Jadi doa lo kepada Allah tuh ibaratnya pesawat, amin anak yatim roket. Gitu. Ini kan enggak. Doain gue dong, kata Allah. Lo ngapain pakai perantara-perantara, mediator-mediator? Kalau bisa langsung ke gue, ngapain pakai mediator? Enggak. Lo coba lihat. Pernah gak gue ke masjid, megang mic? Lo tanya deh, Ustadz pernah gue? Enggak pernah. Langsung aja bos. Gue undang anak yatim tiap hari. 65 anak yatim ngaji di rumah gue setiap hari. Dari gue ngontrak sampai sekarang rumah gue udah kayak istana. Gue ngundang, jadi gue makanin anak yatim tiap hari, nyantunin anak yatim tiap hari, memuliakan anak yatim tiap hari, ngasih mainan anak yatim tiap hari. Wajar kalau Allah ngasih gue tiap hari. Ini kan enggak. Datang ke RDAY setahun sekali. Empret. Lo boleh nggak datang, tapi duitnya harus datang. Kok gitu Pak Haji? Biar nanti kalau malam dibacain nama ustadznya. Nama Fajar Prasetyo, Komisaris Utama Garuda Indonesia. Hajatnya kan disebut tuh. Presiden Republik Indonesia. Kapolda, Pangdam, Danjen disebut. Nggak usah datang, ngapain datang? Gue nggak perlu datang, yang penting duit. Karena duit nggak ada saudaranya. Emang anak yatim teriak-teriak amin, amin, amin. Emang mau? Sayang, maaf, besok nggak dapat uang santunan dulu ya, karena duitnya lagi ceper. Kira-kira besok datang nggak tuh anak yatim? Nggak datang lah bos. Sayang, besok Jumat nggak ada potong sapi ya, nggak ada pembagian beras ya, nggak ada pembagian bingkisan ya, nggak ada pembagian parcel ya hari Jumat.
Kira-kira datang nggak tuh anak yatimnya RDI? Nggak mungkin. Karena semua mata duitan. Terutama ibunya yatim. Ngapain datang? Orang nggak ada pembagian, Pak Haji lagi libur. Tuh. Makanya gue bilang, siapa yang sholat tahajud nggak bolong, Pak Haji berangkatin umroh. Makanya tahajud nggak pernah berhenti-berhenti. Kayak kemarin, siapa yang datang di hotel, gue kasih duit 100 juta. Antri bos, karena mata duitan semua. Nah maksud gue, lo langsung ke Allah. Kapan Pak Haji? Sesempat lo aja, mau tiap hari boleh, mau Kamis malam Jumat boleh, mau seminggu 2 kali boleh. Lo ijab terus. Nih contoh nih, ada tamu RDI bos, orang Pemda DKI. Lo baca yang kenceng ya. Dia hanya duitnya aja yang datang ke sini tiap hari. Sedekah subuh. Nih, lo baca yang kencang ya, biar orang denger nih. Hari Rabu, kemarin ada pelantikan di Pemda DKI. Salah satunya ini orang. Dia tidak pernah datang ke RD, dia hanya duitnya aja yang datang. Sedekah subuh nggak bolong. Nih lo baca. Naik pangkat, dilantik tanpa tes. Nih, lo baca. Nih, di situ lo baca. Yang kencang. Ya, pakai mic yang kencang. Biar nih anak-anak TK denger. Yang TK. Iya, enggak ada di situ hari Rebo. Hari Rebo. Baca hari Rebo. Hari Rabu, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Setelah berapa bulan praktekin ilmu RDAY, hajat saya terkabul. Info foto pas pelantikan hari ini. Dilantik gak pakai tes. Tuh. Iya, saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan ngarep tapi yakin. Pasti terkabul. Iya kayak lo gini nih privat gabungan yang 2 jutaan. Belum yang 10 juta, belum. Baru yang 2 jutaan. Gue bilang, lo jangan ngarep ya. Pasti lo besok dilantik. Saya udah 6 kali Pak Haji gak dilantik. Iya lo belum kemari. Sekarang udah kemari kan? Pasti dilantik. Itu dilantik tuh kemarin hari Rebo. Satu-satunya orang Pemda DKI dilantik sama gubernur. Gitu. Tuh benar. Lu juga Pak Haji saya minta doanya. Ampret ngapain doain lu? Lu langsung. Gak usah pakai perantara. Kan gue mediator. Ngapain pakai mediator? Langsung. Terkabul. Pasti. Ada yang mau jadi Bareskrim. Ada yang mau jadi Kapolri. Ada yang mau jadi Pangdam. Ada yang mau jadi Kapolda, langsung. Kalau malam Jumat lo lihat tuh, yang pada mau jadi Pangdam sama Kapolda bececeran tuh, banyak banget mobil-mobil mewah pada parkir di sini. Terkabul nggak? Pasti terkabul. Mau jadi Kapolda, mau jadi Pangdam, mau jadi Dankodiklat, mau jadi Lemdiklat, antri. Nah, lo tinggal lihat, oh iya begini caranya, antik juga nih di RDAI. Emang antik, namanya juga. Ilmu nggak waras, hasilnya pasti nggak waras. Ibu apa? Pegang mic-nya. Apa yang mau ditanyain? Pegang mic-nya. Tuh. Nah, pegang. Ya, pegang mic-nya. Mic-nya pegang. Ini anak sakit. Ibu dari mana? Dari Jakarta. Mm-mm. Anak ini tadi di Jambi. Jatuhlah di kamar mandi di Jambi. 2 minggu di Jambi, bulan 10 jatuhnya. 2 minggu di Jambi, dirawat, bawa ke Jakarta. Saya lupa di Jakarta, kok rumah sakit, tak turun, tak kemana-mana. Jadi baru 3 hari ini, tahu saya ke sini. Saya cari di Facebook juga, ketemu. Saya langsung aja ke sini hari ketiganya tadi. Nah, ngasih tahu ada tadinya 3 hari itu Ibu Nunung. Tanya saya di sini juga. Saya mau seantar ya udah. Sabtu ya boleh. Terus nelpon dia nggak bisa hari Sabtu Bu, Minggu aja ya antri. Saya nggak ada janji Bu. Saya kadang tuh saya pengen dijabah, pengen dianu, saya usahain cepat. Kalau nggak Ibu nggak sempat ya udah saya berangkat ke sono Sabtu, saya langsung berangkat. Saya tadi. Jakartanya di mana tinggalnya?
ini Semper Semper, Jakarta Utara. DKI, belakang Puskesmas DKI. Oke. Jadi jatuh di kamar mandi. Jadi yang sakit apanya? Kalau cerita jatuhnya, jatuh doang, nggak kenapa-napa. Tapi kok suara hilang. Kata naga, nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa bergerak lagi. Hancur kayak ini roboh nih. Terus dia rawat sono, di sana, Pakai mic-nya, deketin mic-nya. nggak ada sembuhnya, nggak ada tambah parah. Saya suruh ke Jakarta, saya tampung di Jakarta. Pak, dirawat ke rumah sakit Islam dekat rumah saya. Tapi nggak, Rumah sakit Islam Cempaka Putih. dekat rumah saya Islam yang dekat Sukapura. Oh, Sukapura. Pasir situ. Terus seminggu dia rawat jalan langsung Bu. Ini sekarang pulang seminggu rawat jalan terus ya, seminggu habis seminggu sebulan lanjut terapi, lanjut terus lanjut terapi. Diopor lagi ke Cipto, di tangan Cipto sekarang ini, di tangan Cipto udah dari bulan 12. Jadi keluhannya apa? Ini nggak sembuh-sembuh. Apa, Dek? Keluhannya apa? Umurnya berapa? Umurnya udah hampir 50. 50. Udah kawin apa belum? Udah punya anak 2. Punya anak 2. Suaminya ada di mana? Suaminya nggak ada, suaminya kabur. Gitu. Oh, kabur. Anaknya kabur apa enggak? Anak udah tamat SMA 1, tamat yang cewek yang gede, yang tadi dah tamat juga SMA 1 lagi di pondok, dah pulang ke rumah saya semua. Saya dah kebingungan, dah mau kuliah, orang tua begini. Jadi sekarang kelemahannya apa? Sakitnya apa nih? Jadi sekarang kelemahannya? Coba diri. Coba diri. Baju dimandiin, juga ini semua. Oh, iya. Jalan ke sini coba. Oke. Oke. Sip. Putar balik. Angkat bangkunya. Angkat bangkunya. Jalan ke sana sampai ujung. Terus. 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 Balik lagi. Balik lagi. Terus. 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 Ya, terus. Ayo maju. Terus. Oh, sip. Tunggu dulu. Tangannya yang ini normal. Normal. Coba naik ke atas yang ini. Nah, sip. Turunin. Oke, yang ini pelan-pelan. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Bisa. Yuk, bisa. Sip, turunin lagi. Yuk, naikin lagi. Naik lagi, bisa. Sip, turunin lagi. Naikin lagi. Bisa. Ayo, naik lagi. Bisa. Up, turun. Oke. Yang ini dilebarin. Oke. Turunin. Nah, ini dilebarin sedikit. Dilebarin ke sana pelan-pelan. Yuk, angkat. Ya, turun. Oke. Ibu duduk di belakang, centongin tangannya, baru nanti suruh ke sini lagi. Ibu suruh duduk di belakang sama anaknya. Ya, sekarang tuh di belakang situ tuh. Tuh, di belakang. Nah, yuk, Dek, kamu duduk di belakang. Duduk di belakang. Ya, duduk di belakang. Ya. Nah, ibu centongin dari pala sampai centongin. Nih dikasih centong nih. Tadi centongin dulu. Ambil aja 1 biji, asal aja. Nih, centongin. Nah, ibu centongin, Bu, dari ujung pala sampai leher. Nyentongin, ya, dikerok. Ya, pelan-pelan. Ya, dikerok. Ya. Dalam hati ya, Bu. Sembuh. Yuk, Ibu sebelahnya. Namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Yoyom Siti Mariam dari Tangerang, dari Blaraja, Ya. Kresek Blaraja. Ya. Saya punya hajat Pak Haji. Ya. Kan tadinya saya tinggal di Pasir Gadung, pindahlah ke Kresek. Ya. Itu. Cuman
anak-anak saya juga sih, termasuk saya juga sih nggak betah, Mm-mm. Haji, nggak betah di sana. Tuh, karena jangkauannya jauh gitu ta. Nah sekarang pengen dijual lagi Pak Haji, pengen cepat laku gitu. Gosok pakai cara dalam, ibu pintu rumahnya dari dalam digosok. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Laku. Nggak ditawar. Bayar tunai. Sehari 99 kali. Nanti nggak sampai 99 hari ntar rumahnya laku. Amin. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, saya nggak punya usaha Pak Haji, suami kan udah meninggal. Saya nggak punya usaha, anak masih biayain, masih. Baca Quran sehari 12 juz. Nanti ibu di rumah aja duit datang sendiri. 12 juz. Kayak saya duduk manis, pasien datang sendiri. Ibu datang dari Balaraja, ini datang dari Sukapura, ini datang dari Jakarta. Dari mana bos? Dari Bekasi. Itu pada datang. Besok ibu lihat, tamu saya besok banyak artis. Hari Minggu besok ada artis, ada Kapolda, ada Pangdam, ada Danjen. Besok ada artis, salah satunya artisnya Nia Daniati besok. Ada King Nasar, Iya, Masya banyak artis besok. Kok mau? Saya juga nggak tahu dia mau datang. Allah. Nah ya, baca Quran aja. Jadi bu harus paksa baca Quran. Atau 12, Jam 00 sampai azan subuh. Apa? 12 juz bisa nggak sih? Ya bertahap dulu, selembar dulu. Lama-lama 2 lembar, lama-lama 2 lembar, lama-lama 2 lembar. Begitu, kalau enggak loh. Hidup susah, bos. Baca Quran. Pengen punya mobil. Ya nggak mungkin lah lo, nggak mungkin kalau nggak baca Quran. Ya, Udah gue sabdain nggak mungkin. Jangan. Dan mana baca Quran yang nggak ada? Lo baca Quran, lo lihat mobil gue banyak nggak? Iya, Baca Quran, Masya Allah. baca Quran. Baca Quran mah cuma sampai 12 juz mah enggak. Ya bertahap. Sekarang lo bisanya berapa coba? Bisanya berapa? Paling ini juga 5 lembar. Ya udah nggak apa-apa, ulangi lagi, konsisten, baca lagi gitu. Udah baca Quran, Insya Allah. paksain, kalau bisa paksain dari jam 00 sampai azan subuh. Bisa? Insya Allah. Ini ada mau nanya anaknya? Enggak? Malu. Bos, ada nanya lagi ya? Pak Haji, Iya, satu lagi nih. boleh. Ini kan anak saya kan yang tua tuh umur 35 tahun sekarang. Laki perempuan? Laki-laki. Belum Pertanyaan. menikah. Pertanyaannya apa? Dia belum ketemu aja gitu jodohnya ya. Pengen cepet dapat jodoh gitu Pak Haji. Lo cebok alat kelamin lo, air cebokannya kasih minum dia, kasih buat masak nasi, buat makan dia, buat bikin bakwan. Sambil lo ngomong, nikah tahun ini, nanti nikah tahun ini, nikah bulan ini, nanti nikah bulan ini. Cebok alat kelamin lo, air cebokannya buat masak nasi, buat makan dia. Jorok gak? Ya enggak lah, itu kan anak kandung kita, bukan orang lain. Disuwuk, remes alat kelamin lo, pegang kulitnya, nikah tahun ini, nikah. Ada lagi? Ya pokoknya intinya saya pengen punya usaha, pengen punya. Ya nggak mungkin, lo baca Qurannya mana? Lo harus baca Quran dulu. Kalau baca Quran, baru gue semangat ngajarin lu. Kalau nggak baca Quran gimana? Baca Quran, wajib baca Quran, Ya Allah. wajib baca Quran, wajib. Sedekah subuh wajib, lo mau sedekah berapa aja wajib. Sedekah subuh wajib. Lo lihat nanti Jumat, daftar nama-nama orang yang sedekah subuh. Ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada kapolda, ada pangdam, ada danjen. Tuh, rezekinya banyak. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Orang kalau sedekah pasti rezekinya ada. Wajib. Nah, mama baca Quran. Quran. Iya dong. Kalau nggak baca Quran nggak bisa. Itu kalau sedekah subuh itu bisa dikeluarkan. Transfer kemari. Oh gitu. Iya. Enggak setiap hari, misalkan sehari Jumat gitu. Nggak boleh. Minggu Harus sekali. setiap hari. Oh, setiap hari. Iya. Ntar kalau lo mati gimana? Ayo. Misalkan lo sedekahnya dikumpulin.
mati. Ya kemarin gue nggak sempet. Nah, sedekah tiap hari kan kita nggak tahu matinya kapan. Sedekah tiap hari. Sedekah subuh tiap hari. Sedekah subuh tiap hari. Sedekah subuh tiap hari. Berapa Pak Haji? Ya sesuai dengan hajat. Ada yang sedekah subuhnya sehari 5 juta. Ada yang sedekah subuhnya sehari 10 juta. Bebas. Sedekah. Bisa? Insya Allah. Oke. Bos, ada pertanyaan lagi? Saya punya mertua. Mertua saya itu sekarang itu punya rumahnya itu di Warung Kodang Cianjur. Nah, mau dijual. Nah, sama kayak tadi. Dulu itu Pakai celana dalam yang bekas pakai digosok di pintu. Celana dalam siapa aja? Pak Haji kalau nggak pakai celana dalam, Hah? suka nggak pakai celana dalam, cuma pakai celana legging gitu. Ya udah alat kelamin lo digosok di itu. Di pintu. Alat kelamin lo digosok. Bisa gak? Copot dulu alat kelamin lo digosok. Masa dicoba bisa? Bisa, ntar gue yang nyopotin. Tugas gue. Itu kan hobi gue nyopotin alat kelamin. Udah copot. Mau dicopot sekarang? Nggak bisa. Tuh orang sakit lo bisa ketawa. Orang sakit lo bisa ketawa berarti lo nggak sakit lo. Pak Haji saya suka pakai celana panjang aja, pakai legging gitu nggak? Ya udah legging yang bagian dalam yang nempel alat kelamin itu buat gosok pintu. Nah, dalam yang bagian dalam yang nempel alat kelamin gosok di pintu. Laku. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Laku, nggak ditawar. Tunai. Bisa? Insya Allah. Sekarang tangannya ajarin, suruh. Dah tangannya dikerok sekarang. Terus apa lagi bos? ya berarti tadi itu Ya pakai- tangannya dikerok. Nah dikerok. Sembuh. Ya. Nanti kalau kerok di rumah jangan pakai baju lengan panjang ya. Jangan ya, pakai BH aja. Jadi kulitnya dikerok. Nanti sembuh kok normal. Gimana bos? Berarti tadi itu apa namanya itu pakai celana dalam saya atau istri saya gitu Celana dalam lo boleh, celana dalam istri lo boleh. ke pintu saja. Ke pintu bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau memang tuh rumah nggak ditinggalin lo, nggak ditinggalin istri lo, yang ninggalin mertua lo, pakai celana dalam mertua lo. Soalnya itu sekarang itu Pak Haji, rumah itu tuh kan dipercayain ke uas saya. Tapi uas saya itu kayak mau nguasain itu, makanya mau dijual rumah itu. Oh ya nggak bisa dong digosok kan yang ninggalin bukan lu, bukan bini lo, bukan mertua lo. Berarti rumahnya difoto, Ya, dikempit di alat kelamin. rumahnya dipoto. Dikempit di alat kelamin bini lo atau di alat kelamin lo sambil ditulis di belakangnya. Ya, Laku terjual minggu ini tanpa tawar, tanpa bayar tunai. Berapa mau laku? 1 miliar. Udah ntar laku. berarti dikempit di Alat kelamin lo. Kalau nggak alat kelamin bini lo. Setiap hari. Kalau mau tidur. Oh, kalau mau tidur aja. Ya. Karena kalau nggak tidur gerak-gerak kan copot. Kalau Oh. tidur kan dipakai. Berarti sebelum tidur itu saya bilang laku. Laku. Sesuai dengan harga yang saya inginkan. Ya, lo maunya berapa tulis di belakang fotonya. Apa Paling lama 99 hari, paling lama. paling lama? Berarti itu dimasukin ke celana dalam aja ya? Iya, yang bagian nempel di kontol lo. Ya, si fotonya itu Bisa? bisa. Nah, nanti Bagian lo konsisten, yang dilapinnya itu yang bagian dalam, Yang dalam. bukan di luar, bukan di Kalau bisa di luar, tapi ntar dilihat orang nggak. Yang manjur sih di luar. Tapi takutnya ibu dibilang orang gila. Lo ngapain lu? Wah, rumah saya sepi sih, Oh ya udah bagian luar. luar aja. Bagian luar. 99. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Rumah saya laku tanpa ditawar, bayar tunai. Gitu. Terus harganya nanti kita yang Maunya berapa tanah harganya? Sebut. pengennya masih laku 700 gitu. Ya udah, laku 700, laku 700, laku 700, laku 700, laku 700. Sembuh.
Manjur. Bisa? Ada lagi? Pak Haji, Ya. tadi itu yang saya makan dikempit ya, di celana dalam, Di dalamnya celana. di dalam celana. Nempel alat kelamin lo. Bilang itu berapa kali? Berapa kali? Kalau tadi kan ibu itu kan dilap ya, 99 kali. Kalau saya Sama. 99 kali juga. Ya, laku. Ya. Nggak ditawar. Bayar tunai gitu. Oh, Kalau pembukanya sekali aja. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rumah saya, rumah mertua saya di jalan ini komplit, laku terjual tanpa ditawar, tanpa disurvei, tanpa dibayar tunai, baru nyebut laku. Tanpa survei, tanpa tawar, udah sambil lo tidur, baru sehari, besok 2 hari, besok 3 hari, selama 99 hari, paling lama 99 hari. Kadang baru 50 hari aja udah laku, kadang baru 30 hari udah laku, kadang baru 20 hari laku. Berarti tanpa mediator. Kalau mediator lo mesti bayar komisi. Ini nggak ada mediator. Berarti ntar dicopot lagi tuh pas udah bangun aja. Pas bangun, copot. Simpan lagi. Besok mau tidur kerjain lagi. Kalau lo mau ML, copot dulu. Kan nggak mungkin kalau lo ML ada fotonya kan. Kalau mau ML, copot dulu. Iya. Ya kan? Iya. Betul nggak? Emang kamu tahu ML? Tahu gak ML? Tahu deh. Nah, umur berapa sayang? 20. Oh iya. Jadi kalau mau ML dicopot fotonya. Berarti intinya mah sebelum tidur lah ya. Iya. Sama itu Pak Haji, saya sama ibu saya, mertua saya kan lagi kerja tuh di luar negeri. Ya pengen naik gaji. Oh gampang. Itu celana dalamnya yang bekas pakai dia, kalau dia pakai celana dalam, digosok di mukanya. Kalau mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali sambil ngomong, gaji saya bulan ini naik. Mau berapa naiknya? Sebut. Gaji saya bulan ini naik. Gaji saya bulan ini naik. Nanti bosnya lihat wajahnya mertua kamu, pengen naikin gaji aja. Oh, berarti kalau saya juga kalau pengen naik gaji gitu juga. Sama. Sebelum tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Pakai celana yang dipakai. Berarti celana dalam ya? Iya. Diginiin. Iya. Bos, kalau gue ngandelin lu bos, sedekah 2 juta. Anak yatim gak mungkin berangkat umroh bos. Gak mungkin anak yatim liburan ke Eropa. 2 juta, tiketnya aja berapa? Nah, gue gosok. Ya. Tamunya kakap-kakap. Ya. Tamunya kasus-kasus. Ya. Tamunya kasus-kasus. Tamunya kasus-kasus bos. Tersangka. Kan lumayan tuh ya kan. Ya. Akhirnya anak yatim berangkat dah ke Eropa. Akhirnya anak yatim berangkat dah ke Malaysia. Anak yatim berangkat dah umroh. Kenapa? Karena ucapan adalah doa. Nggak mungkin koruptor sedekahnya 2 juta. Ada gak koruptor sedekah 2 juta? Gak akan. Minimal berapa? 1 miliar. Kadang 2 miliar, kadang 3 miliar. Kan itu duit korupsi Pak Haji. Mana gue tahu tuh duit korupsi. Pokoknya sedekah aja. Lu bayar tuh buat anak yatim liburan ke luar negeri. Tuh liburan. Besok kita Juli kan liburan anak-anak keluar negeri besok Juli. Juli kita besok liburan bos ke Eropa jalan-jalan. Sponsor itu tamu-tamu itu yang pada hajatnya terkabul. Gosok bos. Ya pakai celana dalam. Gosok. Berarti sebelum tidur sama sesudah tidur. Iya. Ya. Manjur bos. Ilmu RDAY, ilmu karipan lokal. Kalau orang bilang ilmu nggak waras, tapi kan hasilnya waras. Ngapain? Orang bilang nggak waras, nggak apa-apa lo ngomong nggak waras. Yang penting kan hasilnya waras. Coba bayangin bos, daripada kita ke orang pinter, mesti bayar mahar, ketergantungan sama dia. Mendingan kita ngerjain sendiri. Ya kan? Gratisan. Apalagi? Pak Haji, Ya.
Saya mau nanya nih badan saya ya. Istrinya sakit Pak Haji. Itu namanya penyakit mata duitan. Jadi kalau lu gua kasih duit langsung sembuh. Lu tuh mata duitan, Bos. Jadi kalau lu gua kasih duit pasti sembuh. Jadi lu udah gak usah berobat. Gak usah. Lu cuman mandang duit gua aja sembuh, Bos. Iya, mak lu tuh mata duitan tuh. Lu pandangnya duit gua deh. Nih, langsung sembuh. Tuh, mandang duit gua aja deh lu. Gak usah berobat. Perempuan kalau kurang duit, badannya pegelinu. Kayak lu. Iya benar. Perempuan kalau duitnya kurang, selalu ngeluh. Badannya pegel lah, panas dingin lah, pilek lah, pusing lah, Kalau nggak ada duit, batuk lah. Udah batuk, pilek lah. Gak nafsu makan, makannya pahit. Udah gak usah bawa ke dokter, udah bawa kemari suruh lihat duit gue aja langsung sembuh. Namanya itu penyakit mata duitan. kasih yang duitnya tuh Pak Haji. Apa? Kasih yang duitnya. Apa? Biar manggil duitnya gimana? Biar gampang manggil duitnya. Ya ibu tadi gosok, colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Pasti bulan ini saldo saya nambah. Pasti bulan ini atau pasti minggu ini saldo saya nambah. Pasti minggu ini atau mau bulan ini, mau minggu ini atau mau hari ini bebas. Pasti hari ini saldo saya nambah. 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 Pasti minggu ini saldo saya nambah. Udah ibu ngucap gitu aja. Pasti. Nih bos. Kenapa tamu-tamu saya, tamu-tamu RDAY, hajatnya lemot? Jadi dia yang dipikirin banyak bos. Harusnya kan yang dipikirin satu nih. Cair 10 miliar. Ini aja yang dipikirin nih. Ini yang diijabnya hajatnya ini. Tapi ya 10 miliar. Karena kalau 10 miliar cair kan semua selesai. Ya. Tapi dia yang dipikirin ini bos. Satu. Perpanjang STNK duitnya nggak ada. Cicilan mobil duitnya nggak ada. Bayar kontrakan duitnya nggak ada. Anak mau masuk sekolah duitnya nggak ada. Mertuanya sakit duitnya nggak ada. Jadi 5 yang dipikirin. Akhirnya ini ruwet. Ya, Benang kusut. ya. Harusnya ini aja. Pasti cair 10 miliar. Nah kalau ini udah cair, bohong nih nggak selesai. Selesai gak? Selesai. Selesai. Terus gimana cara biar cair 10 miliar? Ya lu jangan mikir yang lain dong. Oh. Lo kan mikir yang lain. Ya tuh kamu. Kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Ih, Berarti fokus sama satu hajat aja ya Pak Haji ya? satu hajat Yang besar. aja. Cair 10 miliar. Makanya kan banyak tuh. Gue tanya, bos, kok lu bisa cair 10 miliar sementara tamu gue boro-boro cair. Yang ada utangnya nambah. Karena tamu lu terlalu banyak keinginan. Oh. Terlalu banyak keinginan. Keinginan pengen nyerpis mobil. Keinginan pengen ganti spare part mobil. Apa namanya, mau servis. Keinginan mau perpanjang STNK. Keinginan pengen modalin anak sama cucu. Keinginan pengen bayar cicilan rumah anak. Kata Allah, bacot lu. Satu aja cair 10 miliar dulu. Ntar ini selesai. Ngapain? Soalnya nanti jadinya ribet. Pusing. Kalau amalan itu Pak Haji untuk pengen cair, saya minta uang misalnya itu langsung ya. Saya ya Allah pengen uang 1 triliun misalnya itu. Gampang kan, kemarin ada yang cair 1 triliun. Privat berapa kali tuh yang cair 1 triliun tuh kemarin? Dad. Kemarin yang cair 1 triliun privat berapa kali tuh? 18 kali apa berapa tuh? 18 kali. 18 kali. Cair 1 triliun. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ini baru privat 10 juta pengen cair 10 miliar. Gue yang marah. Untung dia lo rugi di gue. Lucu dapat 10 miliar, gue cuma dapat 10 juta. Ya. Ayo dong ulangi lagi privat lagi yang kedua. Ayo dong privat lagi yang ketiga. Gitu. Intinya rutin lah Pak Haji ya. Ya betul, konsisten. Konsisten ya. Pak Haji saya udah privat 5 kali. Kok saya nggak cair-cair 10 miliar? Nggak mungkin. Udah gue sabdain nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Nah lu baru keluar 50 juta. Mau cair 10 miliar. Rugi di gue yang ngajarin. Ayo privat lagi yang ke-6. Ayo privat lagi yang ke-7. Udah pasti dah. Iya. Ibarat kalau orang kursus akuntansi bon A bon B.
privat A, privat B kalau kursus pajak, ya kan? Iya. Kalau orang kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, masuk tingkat 1 langsung di wisuda. Mana ada? Iya, iya Pak Haji. Si goblok. Iya betul? Iya. Iya, datang lagi. Bohong, nggak cair. Ini enggak. Pak Haji, saya udah jalanin, kok hajat saya lemot. Ya iyalah, buktinya mana? Nah, jadi nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Yang boleh jalanin, Ya. syukurin, Syukurin, nikmatin. nikmatin. Nah, kalau si bos mikir, Ya. komen, Ya. ngeluh, Ya. Oh, berarti 3 itu yang nggak boleh. nggak boleh. Mikir, ngeluh, sama Komen. Udah aja, berarti jalanin aja, nikmatin aja. Iya, kita kan komen bos, alias kepo. Iya. Lihat grup SMA, komen. Nggak boleh, nyimak aja. Ada grup SD, nyimak. Grup SMP, nyimak. Grup SMA, nyimak. Kalau ada TK, grup TK, nyimak. Ini kan enggak. Kepo. Iya. Nggak boleh ya Pak Nggak Haji? boleh. Nyimak bos. Kita kebanyakan kepo. Iya. Kepo, pengen tahu. Itu ada apaan tuh? Itu siapa? Itu dari mana? Ah, kepo loh bos. Nggak boleh. Ntar juga tahu sendiri, tenang aja. Kedua, mikir. Besok jatuh tempo. Kan Senin jatuh temponya. Besok masih hari Minggu. Emang umur lo sampai Senin? Orang umur lo cuma sampai hari Minggu. Ya kan jatuh tempo hari Senin. Ini baru hari Sabtu. Emang umur lo sampai hari Senin? Kan belum tentu, yang tahu kan Allah. Ya kan tamu gue nih namanya Muhammad Isna Harudin. Tanggal 10 ketemu gue di pernikahan anak gue, tanggal 10. Tanggal 17 ketemu gue hari Minggu. Jadi tanggal 10 hari Minggu pernikahan anak gue dia datang, tanggal 10. Tanggal 17 dia ketemu lagi hari Minggu. Tanggal 18 masuk rumah sakit. Tanggal 19 dia meninggal. Tanggal 20 dia dikubur. Coba, cepet gak? Orangnya ganteng, tinggi, atlet, main basket. Sekarang udah dikubur. Umur mah nggak tahu ya. Iya makanya kita jangan bilang, Pak Haji besok hari Selasa jatuh tempo. Udah pasti kebayar dah, tenang aja. Tapi kita masih Pusing. pusing. Aduh. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik terus sama Allah. Kita kan kadang gak prasangka baik. Dari mana ya besok jatuh tempo ya hari Selasa. Dari mana? Berarti kan lo gak prasangka baik sama Allah. Emang ada Tuhan lagi selain gue kata Allah? Gak ada, kan Tuhannya gue doang. Ya pasti dari gue lah. Jangan lo sok nyari-nyari. Dari mana ya? Bayarnya dari mana? Kok dari mana? Ya dari Allah lah. Emang ada Tuhan lagi? Nah kita suka mengesampingkan Allah bos. Nggak pernah mengagungkan Allah. Makanya Allah biarin aja malaikat. Dia belum angkat tangan, biarin aja. Kalau dia udah angkat tangan baru kita turun tangan. Kita kan turun tangan sendiri. Malam nangis. Berdoa tengah malam nangis. Besok jatuh tempo. Dari jam 00 sampai jam 5 pagi nangis. Jam 6 sedih. Jam 7 telepon rentenir. Ibu rentenir top up dong. Ya lu tadi malam kata lo berdoa ke gue. Pagi ke rentenir. Atau malam nangis berdoa sama Allah. Jam 8 telepon BRI top up. Kalau nggak ditelepon BRI mau take over ke Bank Mandiri. Lah elah.